Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Ina. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pasti semuanya sehat kan? Iya Ina. Puji Tuhan, kita kembali lagi bertemu dalam ibadah kita minggu ini. Hari Minggu, hari Pentakosta. Hari gurunya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah hadir di dalam hati kita, mari kita puji Tuhan dengan sukacita. Kita bernyanyi dari nyanyian anak sekolah minggu, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, ikuti hina. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dengan sukacita. Kita puji Tuhan dengan lagu pujian kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih.
Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Adik-adik ikuti ya. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita. Kita bernyanyi dengan nyanyian sekolah minggu, Buah-buah Roh. Adik-adik, mari kita berdoa, ikuti Inang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan sukacita. Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu, Bila Roh Allah Ada. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari.
Allah ada di dalamku, Tuhan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, Tuhan menari seperti roh menari. Tuhan menari, Tuhan menari, Tuhan menari seperti roh menari. Tuhan menari, Tuhan menari, Tuhan menari seperti roh menari. Mari adik-adik kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik kita sambut firman Tuhan dengan lagu pujian Roh Kudus yang manis. Mari kita buka hati kita untuk menyambut Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus hadir di hati kita untuk memampukan kita untuk memahami firman Tuhan. Kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu.
Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali di hari Minggu ini. Maka duduk yang baik, kita mau mendengar firman. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan telah menyertai kami dari malam yang gelap hingga pagi hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini, hari Minggu, dan juga hari Pentakosta yang pertama, kita mau dengar firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini. Saat ini firman Tuhan diambil dari kitab Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Simak firman Tuhan yang Amang mau bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangut-mangut sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus, atau dikatakan
Pentakosta. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana terjadinya peristiwa Pentakosta. Karena itu Amang juga mau bercerita buat anak-anak kami di rumah. Duduk yang manis, yang baik. Dengarkan cerita Amang bagaimana kejadian demi kejadian, sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, mereka rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus itu mampu berbahasa bahasa orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Mau dengar ceritanya? Anak-anak duduk yang baik, yang manis. Jangan berbaring-baring, jangan makan-makan. Ingat, dengarkan baik-baik, nanti Amang kasih pertanyaan kepada anak-anak di rumah. Dengar ya. Nah, perhatikan cerita ini. Pada suatu hari, Yerusalem adalah sebuah kota yang sangat ramai. Orang-orang Yahudi dari berbagai daerah yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda datang ke kota itu. Tiba-tiba ketika murid Yesus berkumpul, mereka dikejutkan dengan sesuatu turun dari langit-langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu, tempat mereka berkumpul. Kemudian murid-murid melihat lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran di ruangan itu, lalu hinggap pada masing-masing murid. Maka Roh Kudus turun atas diri mereka. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka, untuk mengatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Orang banyak di sekitar rumah itu heran, karena mereka masing-masing mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal mereka. Ada yang berbahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pafilia, Mesir serta daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Juga bahasa yang dipakai oleh para pendatang-pendatang Roma. Tetapi ada orang yang tidak suka dan mengatakan bahwa murid-murid itu sedang mabuk. Namun banyak orang yang mendengarnya menjadi heran dan terkagum-kagum pada apa yang dilakukan Roh Kudus dalam diri murid-murid itu. Pada hari itu adalah hari Pentakosta, yang diartikan hari turunnya Roh Kudus. Mereka bersama-sama berdoa dan memuji Tuhan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah didengar tadi dengan baik? Bagaimana peristiwa Pentakosta itu terjadi di kota Yerusalem? Murid-murid atau rasul-rasul itu mendapat kemampuan yang luar biasa setelah Roh Kudus turun atas mereka. Anak-anak di rumah juga bisa seperti itu. Kalau mau, bisa Tuhan lakukan. Tetapi persoalannya, anak-anak bersediakah membuka hati, membuka hidupnya untuk dimasuki oleh Roh Allah? Kalau kita sudah bersedia,
Tidak lagi ada dalam hidup anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang mau malas-malasan, hanya tidur-tiduran saja, hanya nonton-nonton saja, hanya bermain game saja di rumah. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Lihat tadi bagaimana murid-murid bisa berbahasa, ragam bahasa orang-orang yang hadir di kota itu. Walaupun banyak orang yang membenci, mereka tidak peduli. Mereka tetap berkarya untuk Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan. Roh Allah ternyata memampukan murid-murid atau rasul-rasul itu untuk berkarya bagi Tuhan. Saya yakin dan percaya anak-anak juga, jika Roh Allah sudah datang dalam hidup anak-anak, maka anak-anak akan dimampukan. Yang tidak bisa berdoa, bisa berdoa. Yang tidak bisa memuji Tuhan, menjadi senang memuji Tuhan. Yang malas menjadi rajin. Yang tidak suka beribadah jadi mau rajin beribadah. Nah, anak-anakku yang baik, mari kita membuka hati kita, hidup kita, supaya Roh Allah hadir di dalam hidupmu. Ingat tadi lagu kita dikatakan, bila Roh Allah ada di dalamku, kukan menari, kukan bernyanyi dan menari seperti Daud menari. Begitu juga lah hidup kita. Amang mau kasih tugas sama kita anak-anak sekolah minggu di rumah. Nanti kalau Amang katakan tugasnya, kerjakan. Nah, paling lambat di hari Senin sudah disampaikan kepada guru sekolah minggu kita. Mau tahu apa tugasnya? Siapkan pulpennya, siapkan bukunya. Tugasnya adalah apakah tadi pengganti hukum Taurat kita hari ini. Ayo, kalau tadi dia mengikuti dari awal, kalau dia memperhatikan tadi mengikuti ibadah dengan sesama, pasti dia tahu tadi di mana tertulis pengganti hukum Taurat tadi. Kerjakan dengan baik, tulis, setelah tulis nanti dipoto sama mamanya, tunjukkan. Ini jawabannya, dikirim sebelum lewat hari Senin. Berarti hari Senin sudah masuk, baru nanti di hari Minggu tanggal 7 inilah pemenang-pemenangnya akan diumumkan. Ingat, jangan ada anak-anak yang tidak berpartisipasi. Ikuti selalu ibadah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu di dalam Roh Kudus yang telah Kau curahkan bagi murid-murid-Mu dan juga bagi kami anak-anak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tinggal di dalam hati kami, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajarkan kami anak-anak-Mu menjadi anak yang baik, yang manis, selalu mengasihi sesama, dan juga rajin beribadah, melakukan tugas, menolong orang tua sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam Roh Kudus yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu
mengajarkan kami, dan juga memberikan kepintaran bagi kami untuk mengerti akan perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau menyambut firman Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 71, Dison Adong Huboan Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta anak-anak. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta, Ma. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.